Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2020 untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun nats firman Tuhan menjadi sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan Paulus ketika melihat bagaimana kehidupan umat Tuhan, Paulus merasa sangat penting dan perlu menjelaskan hubungan hukum Taurat dengan orang-orang percaya. Mengapa? Karena orang cenderung memahami dan melihat ketaatan kepada hukum Taurat sebagai tolak ukur kesalehan, bahkan keselamatan saudara-saudara. Padahal hukum Taurat tidak sedikit pun mempunyai kontribusi apa-apa dalam kebenaran atau keselamatan orang percaya. Itu bisa kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga yang ke-20. Demikian firman-Nya saudara-saudara. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sangat jelas saudara-saudara. Keselamatan adalah karya Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya pada Yesus, dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Pertanyaannya, apakah hukum Taurat itu baik? Atau tidak baik? Hukum Taurat itu saudara-saudara sangat baik. Karena melalui hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Kita mengetahui bahwa kita sudah berjalan di jalan yang benar dan yang salah. Memelihara hukum Allah adalah kriteria bagi kebenaran yang diukur dalam masa perjanjian lama. Namun ternyata hukum itu hanya mendorong umat Allah untuk berbuat dosa lebih banyak lagi. Sifat alami manusia tidak bisa diubah oleh hukum Taurat yang terangkum dalam kitab. Dengan keadaan demikianlah saudara-saudara, maka Rasul Paulus menjelaskan tujuan hukum Allah dan kuasa roh Allah di dalam kehidupan orang percaya. Dalam Rom pasal yang ke-7 mengatakan bahwa kita sudah terbebas dari hukum Taurat, sebagaimana firman Tuhan saat ini. Namun, dan di dalam pasal yang ke-5, dalam kitab Roma ini disebutkan bahwa kita sudah bebas dari murka Allah dan kuasa dosa. Apa maksudnya saudara-saudara? Dosa adalah senjata maut, suatu sengat yang dipakai maut untuk mengalahkan segala sesuatu di dalam kerajaannya. Hukum Taurat menyatakan dosa sebagai dosa menjadi kuasa dosa. Jikalau manusia hendak ditolong oleh hukum Taurat, maka ia akan selalu berhadapan dengan dosa dan tetap melakukan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dalam hukum Taurat. Karenanya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita saat ini diminta untuk selalu hidup di dalam roh Allah. Bukan hidup menurut hukum
atau huruf hukum Taurat tersebut. Ketika hidup di dalam roh, maka kita akan menghasilkan buah yang menjadi nilai etis kehidupan orang percaya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita melalui kebenaran firman ini melangkah maju untuk menggapai kasih Yesus yang telah Dia teladankan bagi kita di dalam kehidupan ini. Karena hanya melalui Yesuslah kita beroleh keselamatan, kita beroleh kebenaran, bukan melalui hukum Taurat. Bahkan setiap orang, tidak ada yang benar kalau tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, sapaan Tuhan pada saat ini bagi kita untuk mengenal apa itu hukum Taurat. Dia hanyalah merupakan cermin saudara-saudara, sehingga kita mengenal siapa diri kita. Namun berbicara keselamatan, berbicara kebenaran, itu hanyalah hak Tuhan Allah kita melalui Kristus Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, yang telah mati di kayu salib, memperlihat kasih-Nya yang sangat luar biasa di kayu salib. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran dari firman-Mu yang menyapa kami di hari ini, agar kami lebih mengenal keselamatan hanyalah milik Tuhan, hanyalah karya Tuhan semata, bukan dikarenakan hukum Taurat. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengarkannya dimanapun berada melalui media YouTube ini akan semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan yang akan beroleh keselamatan. Hamba-Mu juga berdoa melalui sapaan ini Tuhan, melalui doa sapaan ini, bagi setiap orang yang lemah di masa COVID ini, mari Engkau kuatkan. Bagi setiap orang yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Bagi setiap orang yang mempunyai permasalahan, mari Engkau berikan jalan keluar, agar melaluinya Bapa di surga, kami bisa tetap menyatakan kebenaran firman Allah, bahwa Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kepastian hidup kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.